Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di majelis pembelajaran kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Seperti biasa tiap Jumat malam untuk sesi yang pertama ba'dal maghrib kita belajar nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan di pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada mansubat yakni al-maf'ul fih di Muyassar ya. Safhah halaman samaniyah wa khamsin 58. Itu maf'ulu fih. Maf'ul fih atau nama lainnya dzaraf. Itu ya, sampai situ ya. Itu selesai dan sekarang di halaman 59, halaman berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut murojaah dulu maf'ul fih. Kemarin apa? Al-maf'ulu fih wa yusamma dzarfan. Di wa yusamma itu artinya dan dinamai juga gitu. Dzaraf. Jadi maf'ul fih nama lainnya adalah dzaraf. Apa itu? Dia isim yang mansub. Ya, ismun mansubun. Yadhkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Yang disebutkan untuk menjelaskan ya, waktu perbuatan atau tempat perbuatan. Makanya ada istilah dzaraf zaman sama dzaraf makan ya. Dan dua-duanya itu adalah al-maf'ulu fih, maf'ul fih. Maka kita lanjutkan di halaman 59. Dzaraf ini ada dua macam ditinjau dari dia bisa sebagai dzaraf atau selain dzaraf. Nah, jadi di sini ada dua macam disebutkan ya mutasarrifun sama ghairu mutasarrifin. Dzaraf terbagi dua, yang mutasarrif sama ghairu mutasarrif. Maksudnya mutasarrif di sini bukan kaitannya dengan shorof ya. Bukan kaitannya dengan shorof atau bukan tanwin, bukan masalah itu. Namun di sini yang dimaksud mutasarrif adalah disebutkan di situ ma yusta'malu dzarfan hinan wa ghaira dzarfin hinan akhara. Artinya dzaraf yang mutasarrif ini adalah dzaraf yang bisa digunakan, ma yusta'malu itu digunakan, dzarfan sebagai dzaraf, hinan pada suatu waktu. Jadi dzaraf mutasarrif itu adalah dzaraf yang bisa digunakan sebagai dzaraf pada suatu waktu, wa ghaira dzarfin, dan bisa digunakan selain dzaraf, hinan akhara, pada waktu yang lain. Di waktu yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah dzaraf yang mutasarrif itu adalah kata yang dia itu menunjukkan suatu waktu atau tempat. Itu kan dimaklumi kan ketika kita dengar kata dzaraf itu maksudnya adalah waktu atau tempat atau keterangan kan gitu. Nah, cuman kata itu, kata yang digunakan dalam dzaraf mutasarrif di sini dia bisa
digunakan sebagai dzaraf, artinya apa? Maf'ul fi, artinya mansub. Gitu loh. Artinya mansub dia sebagai maf'ul fi, dzaraf. Namun dia juga bisa digunakan sebagai selain maf'ul fi. Artinya dia bukan mansub. Dia bisa mansub, bisa juga bukan mansub. Maksudnya gitu. Nah, lebih dipahami pada contoh. Contohnya di bawah itu ada yang digunakan sebagai dzaraf dan ada yang digunakan laisa dzarfan. Misalu contohnya di situ az-dzarfi yang digunakan sebagai dzaraf adalah sumtu yaumal ahadi. Mana dzarafnya? Yauma. Jadi ketika kita ngi'rab itu sumtu fi'lun madhin wa fa'iluhu gitu. Sumtu itu fi'il madhi dan fa'ilnya itu tuh. Nah, yauma ini dia maf'ul fi atau dzaraf. Ya kan? Mansub. Nah, gitu maksudnya. Dan selanjutnya mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu isim mufrad. Wa huwa mudhaf, lengkapnya gitu. Nah, ini yang dimaksud yauma di sini dia bisa dzaraf. Di sini dia digunakan sebagai dzaraf. Namun kata yaum itu bisa digunakan ma laisa dzarfan pada selain dzaraf. Contohnya di situ yaumul. Nah, itu yang betul jumu'ati. Kata jumu'ah itu jumu'ah, mimnya dhammah. Itu pendapat yang kuat, yang betul itu jumu'ah. Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Maka kata yaum di sini laisa dzarfan. Bukan dzaraf. Kenapa? Dia tidak mansub di sini. Namun kalau dari sisi i'rab kita sudah belajar yaumul jumu'ati yaumun mubarakun ma i'rabu yaumu al-awwal. Apa i'rabnya yaum yang pertama? Mubtada. Ahsant. Jadi yaumul jumu'ati yaumu mubtadaun marfu'un dan seterusnya wala mudhrafi dhamma li anna isim mufrad. Kan gitu. Nah, sedangkan yaumun yang kedua yaumun mubarakun, yaumun yang kedua ma i'rabu, apa i'rabnya? Khabar, pasangannya mubtadaan gitu. Khabar ya yaumun yang kedua itu. Ya. Jadi yaumun yang kedua itu khabarul mubtada'i, khabarnya mubtada, khabar. Nah, nama kalau khabar itu khabarul mubtada'i. Karena nanti ada khabaru kana, kan khabaru inna. Kalau ini khabarul mubtada'i, khabar mubtada. Kenapa kita menyatakan ini khabar? Lihat maknanya gitu. Jadi nahwu itu kita lihat maknanya. Artinya yaumul jumu'ati yaumun mubarakun itu hari Jum'ah adalah hari yang diberkahi. Mubarakun sighah apa? Al-syaraf. Isim maf'ul, fi'il madinya apa? Panjang pendeknya? Bukan barokah. Barokah. Ya, baknya panjang. Barokah, yubariku. Terus masdarnya? Masdarnya mubarakatan. Ya. Terus isim fa'ilnya mubarikun, terus isim maf'ulnya mubarakun. Makanya terjemahannya yang diberkahi. Ketika kita mendoakan barakallahu fik itu fi'il madhi. Yang panjang baknya barakallahu fik. Nah, kalau pakai fi'il mudhari juga boleh Allahu yubarik fik. Allah yubariku fik. Nah, ini kata mubarakun. Kembali lagi kita fokus mana yang bukan dzaraf, yaitu kata yaum. Nah, jadi yang dimaksud pembahasan dzarfun mutasarrif, ini adalah dzaraf, maksudnya di sini adalah kata keterangan. Gitu loh. Kata keterangan yang dia itu bisa sebagai dzaraf yang mansub, tapi dia juga bisa bukan dzaraf sehingga bukan mansub.
Nah, bukan mansub ini bebas nanti i'rabnya. Entah nanti di sini seperti ini kan mubtada marfu. Bisa saja di tempat yang lain majrur, kena kemasangan huruf jar bisa. Nah, itu maksudnya gitu. Maka dia ghairu mutasarrif. Dia mutasarrif. Cuman dia laisa dzarfan. Laisa dzarfan. Kemudian yang macam dzarf yang kedua yang ghairu mutasarrif, artinya dia itu nggak bisa berubah. Jadi mutasarrif itu arti aslinya itu berubah, bisa diubah gitu loh, bisa diubah posisinya. Ya. Kalau mutasarrif itu dia bisa diubah sebagai dzaraf atau bukan dzaraf. Kalau yang ghairu mutasarrif berarti nggak bisa diubah, artinya dia tetap. Nah, mananya apa? Ma la yusta'malu illa lidzarfi awil jarri bimin. Artinya yang ghairu mutasarrif adalah kata, maksudnya di sini adalah dzaraf yang tidak digunakan illa kecuali lidzarfi untuk dzaraf. Artinya mansub gitu loh. Artinya dia mansub. Awil jarri bimin. Nah, di sini ada tambahan keterangan atau jar dengan min. Atau jar dengan min. Adapun contohnya mislu di sini kata qabla, ba'da sama inda. Nah, untuk yang qabla sama ba'da ini wallahu a'lam sepertinya kurang tepat dijadikan contoh karena qabla dan ba'da ini kadang bisa dibaca dhammah. Ba'du, qablu. Ya kan? Kadang kita dapat itu seperti misalkan dalam khutbah amma ba'du. Itu dia marfu. Ada penjelasan lebih panjang lagi tentang qabla sama ba'da itu. Insyaallah suatu saat kita akan jelaskan. Jadi kalau qabla sama ba'da itu masih bisa dhammah. Ya, masih bisa dhammah. Adapun untuk maknanya sih wallah alam, untuk masalah mutasarrifnya termasuk mutasarrif atau bukan. Cuman secara makna tetap dzaraf dia. Putus, Pak. Speakernya. Iya tuh. Secara makna dia tetap dzaraf. Nah, cuman masalah mutasarrif atau bukan mungkin tetap masuk ke ghairu mutasarrif. Ya. Jadi yang kaitannya itu bisa berupa dhammah atau bukan itu. Adapun inda, nah, maka tidak ada atau belum pernah kita dengar kata indu kan gitu. Kata, tapi kalau dikasih huruf jar min bisa min indi. Nah, min indi. Nah, demikian pula yang qabla sama ba'da bisa min qabli, min ba'di itu bisa. Contoh yang lainnya di sini itu seperti tahta, kan bisa min tahti hal anhar kan itu tahta. Khalfa itu juga bisa. Nah, ini yang ghairu mutasarrif. Jadi dia tidak bisa digunakan kecuali sebagai dzaraf saja. Nah, kalau qabla sama ba'da itu bisa berubah dhammah, cuma secara makna tetap dzaraf. Mananya tetap dzaraf. Kalau tadi kan yaumul jumu'ah itu kan sekedar penyebutan nama hari, ya, hari Jumat. Kalau qablu ba'du itu kalau qablu dia rafa atau dia apa dhammah itu artinya dulu. Qabla kan yang kita tahu kan sebelum. Ya, misalkan qabla dzuhri berarti sebelumnya zuhur. Tapi kalau di dhammah bacanya menjadi qablu, nah, maka artinya dulu. Ya, dulu. Dan ketika kemasukan huruf jar min pun dia enggak mu'rab mabni, min qablu, sudah dari dulu. Nah, sudah dari dulu min qablu. Nah, kapan dia mu'rab min qabli itu ketika dia sebagai apa dzaraf yang mudhaf, istilah gitu. Min qablihi, min ba'dihi. Nah, itu bisa. Tapi kalau tidak mudhaf maka dia enggak bisa apa? Dia mabni min qablu atau min ba'du.
Itu tambahan aja ya, tambahan. Kalau bingung fokusnya ke sini aja. Kemudian macam lagi, ada 2 macam lagi. Dzaraf ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, kalau ini mafhum insyaallah ya. Yang mu'rab itu artinya bisa diubah harokatnya. Ya, bisa diubah harokatnya dan bisa di-i'rab dengan i'rab yang lain. Nah, ini berkaitan dengan mutasarrif juga tadi. Seperti yauman, itu dia mu'rab, bisa diubah harokatnya menjadi yaumun atau yaumin kan gitu. Dan bisa di-i'rab juga, misalkan yaumun seperti tadi di atas bisa menjadi khobar atau mubtada kan gitu. Lailan, nah, apa di lailan? Malam. Nah, ini bisa lailun atau lailin. Syahron, bisa mu'rab dia, bisa syahrun, bisa syahrin, artinya bulan ya. Kemudian sanatan, apa artinya sana? Tahun. Nah, adapun yang mabni, maka dia tetap bentuknya tidak digunakan kecuali dengan bentuk harokat terakhirnya seperti itu. Itu amsi. Ya, amsi, yang lain amsin ya. Kasratan wid mabni, amsin. Nah, dia mabni itu, tidak ada amsa atau amsun, tidak ada. Selalu kasrah, dia mabni alal kasri. Mabni alal kasri. Kemudian idza, mabni ala huruf terakhirnya alif. Alif itu berarti mabni ala sukun. Ya, idza mabni ala sukun. Haitsu mabni ala dhamm, mabni ala dhammah. Al-ana mabni alal fathi, al-fathah. Ya, amsiannya kemarin, idza ketika. Ya. Kalau kita bahas dzaraf, idza itu artinya ketika. Kalau jika, apabila itu nanti maknanya idza syartiyah. Jika demikian, maka demikian kan gitu. Apabila demikian, maka demikian. Itu namanya syartiyah. Tapi kita bahas dzaraf, maka artinya ketika. Haitsu sama haitsu itu bisa di mana atau ketika. Al-ana artinya sekarang. Nah, berikutnya terjemahkan ke bahasa Arab. Oh ya, silakan. Tasawuf kalau tasawuf bukan apa beda dengan yang bisa menerima tanwin dan bisa menerima tanwin? Karena pembahasannya posisinya itu beda. Di sini dia dzaraf. Bisa masuk gitu kalau lihat bentuknya ya. Qablu sama ba'da, qabla, ba'da, inda itu semua memang enggak bertanwin, betul. Bisa jadi, cuman posisinya di sini kan dijelaskan oleh penulis yang mutasarrif itu maksudnya ma yusta'malu dzarfan hinan wa ghairu dzarfin hinan. Jadi pembahasannya beda istilah gitu. Kalau pembahasan yang mutasarrif isim munsharif, nah itu tanwin artinya. Munsharif sama ghairu munsharif. Penamaannya beda. Kalau mutasarrif itu dari kata tasarrufa yang artinya dia bisa berubah, tasarruf. Kalau memang bentuknya iya bisa dimasukkan ke situ. Yang mutasarrif dia bisa bertanwin, yaumun jadi yaumun. Yang qabla, ba'da, inda ndak tanwin. Cuman pembahasannya bukan di situ. Dari sisi pembahasan di sini yang mutasarrif itu adalah ma yusta'malu dzarfan hinan wa ghaira dzarfin hinan akhar. Jadi bukan masalah tanwinnya di situ. Tapi penggunaannya. Jadi misalkan kita mau menggunakan qabla itu atau ba'da atau inda, itu kita mau menggunakan sebagai mubtada itu tidak bisa. Tapi kalau yaum, kata yaum hari itu kita gunakan yang bukan dzaraf, artinya bukan mansub kan gitu, marfu misalkan mubtada, maka bisa dipahami pembahasannya atau penggunaannya juga. Pripun Pak?
Sampun? Nggih. Jadi penggunaannya aja di sini maksudnya dzaraf itu yang mansub. Sedangkan apa yang ghairu mutasarrif itu dia harus mansub. Yang mutasarrif bisa mansub bisa bukan mansub gitu. Sampun? Berikutnya kita latihan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan. Siapa mau nyoba? Tinggal itu menetap, ya kan? Menetap itu yang kata biasa digunakan apa? Sakana. Ya, sakana. Sakana. Nur Hasanah itu laki-laki atau perempuan? Kalau di sini laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Kalau laki-laki Nur Hasan ya. Tinggal di Jakarta. Iya, karena perempuan maka pakai sakanat. Nur Hasanah. Nah, kalau di tapi tempat itu menggunakannya bi. Ya. Di Jakarta gimana? Ini. Jakarta. Nah, berapa waktu? 1 bulan. Berarti syahron. Nah, syahron. Nah, mana dzarafnya? Syahron. Jadi di sini dia dzaraf. Terus yang kedua. Ya, saya akan pergi. Nah, azhabu. Tambahi sin boleh. Sa azhabu. Ya, sa azhabu ila Bandung gimana tulisannya? Bandung. Ya. Ila Bandung. Kapan? Besok. Ya, besok apa? Godan. Iya, kalau Bogorotan pagi-pagi gitu. Godan besok pagi. Nah, ini juga dzarafnya di sini. Terus 3. Nah, kalau ini dzaraf bukan secara makna. Ya, dia bukan dzaraf. Nah, berarti yang mutasarrif tadi. Berarti apa itu? Nah, ini syahru Ramadan. Nah, ini Ramadan apa? Nah, ini Ramadan. Nah, ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia alam ma'a ziyada alif wa nun. Ya, tambahan alif dan nun. Syahr Ramadan. Terus apa itu? Ya. Syahrun seperti tadi. Mubarakun. Nah, kalau di sini dia bukan dzaraf. Ini dia bukan dzaraf. Tapi apa? Ini mubtada. Sedangkan di sini dia ya khabarnya ini. Terus nomor 4. Guru berdiri di hadapan murid. Guru berdiri. Berdiri itu Ya.
Apa? Qamal mudarisu amama amamat tolibi. Ya, kalau ini mana dzarafnya? Nah, ini dia dzaraf. 5 berjalan di belakang guru. Berjalan apa? Saro. Ya. Saro. Langsung aja. Nah, tidak usah pakai huruf jar karena dia dzaraf sudah mengandung makna fi atau min atau bi. Ya. Alfal dari si. Ya. Yang dzarafnya. Ustaz, itu yang di Jakarta itu tidak pengaruh dengan B-nya. Pak, untuk apa penggunaan terjemahan misalkan kita di suatu tempat, ya itu pakainya huruf jarnya itu bi. Ya, jadi bi Semarang, gitu. Bi Jakarta. Oh, Jakartanya belakangnya. Dia nama tempat ya, dia termasuk apa? Posisi di sini ya apa ghairu munsharif sebetulnya. Ghairu munsharif. Jadi dia terhalang dari harokatnya itu, belakangnya itu tidak bisa keluar karena huruf terakhirnya alif ya gitu. Jakarta gitu. Seperti di terus dulu kan apa aja itu Almania kan gitu, Inkaltaro ya gitu. Nah, itu kan disamakan dengan kata mustasfa, nah, rumah sakit ya, ghairu munsharif nih pembahasan di situ. Selesai pembahasan maf'ul fi ya. Berarti dzaraf. Cuman di sini contohnya ya. Berarti kalau nomor 1 sakanat Nur Hasanah di Jakarta syahran. Syahran berarti maksudnya dzaraf apa? Ya, zaman, waktu ya. Kemudian nomor 2 godan zaman juga. Kemudian kalau nomor 3 dia bukan dzaraf. Ya, laisa dzarfan, bukan dzaraf. Kemudian yang keempat makan. ya, dzaraf makan di hadapan tempat berarti ya, tempatnya. Sama yang terakhir nomor 5 Makan. itu juga dzaraf makan. Ya. Mutasarrif itu apakah memang lebih jenis cara contohnya lebih ke yang zaman gitu atau yang mutasarrif itu yang ke ini? Tergantung kalimatnya. Kalau kita lihat yang halaman 58 itu misalkan kita lihat satu persatu. Untuk yang dzaraf zaman itu sudah ada ya, yaumun itu kan bisa ya mutasarrif itu. Adapun yang makan
seperti kata yamin, shimal, itu bisa laisa dzarfan. Ya, jadi misalkan kita menyebutkan tangan kanan, ya, tangan kanan berarti apa? Al-yadu al-yumna, pakainya yumna sih pakainya. Cuma dia menunjukkan apa? Keterangan kanan, gitu. Keterangan kanan. Tidak harus di kanan, itu tidak harus. Tapi ada tentang apa? Kata itu menunjukkan kanan, gitu aja. Tangan kanan misalkan gitu. Simal juga demikian, kiri itu. Jadi tergantung kalimatnya, tergantung katanya itu. Apakah dia itu harus menunjukkan dhorof, misalnya gitu, sehingga harus mansub. Nah itu yang dikatakan ghairu mutasarrif, tidak bisa berubah, maksudnya gitu. Sedangkan kalau dia tidak harus dhorof, artinya dia bisa digunakan bukan dhorof, bukan mansub, maksudnya gitu, maka dia masuk yang kategori mutasarrif, maksudnya gitu. Ada lagi pertanyaan? Tambah sedikit, maf'ul mutlak. Cukup waktunya insyaallah. Alarmnya 4 menit lagi ini. Ya, untuk apa? Perkenalan aja. Maf'ul mutlak. Logonya Arabi yang keempat al-maf'ulul mutlaqu. Al-maf'ulul mutlaqu ismun, sama itu harus dikasih tambahan mansubun, itu lebih apa bagus. Ismun mansubun yudhkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li adadihi au bayanan li nau'ihi. Artinya maf'ul mutlak adalah isim. Yudhkaru artinya apa? Disebutkan kan. Nah, ini sambil murojaah itu. Ismun itu nakirah. Nah, yudhkaru itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terletak setelah nakirah. Sebagai ya, jumlah terletak setelah nakirah na'at. Makanya ada terjemahan yang kan gitu. Isim yang disebutkan. Nah, ini ta'kidan. Loh, kok mansub? Nah, ini sudah pelajaran ini. Ta'kidan itu artinya untuk penguatan. Yang yudhkaru. Yudhkaru kan jumlah fi'liyah, fi'il dan naibul fa'il. Nah, jumlah terletak setelah nakirah. Ismun ini kan nakirah. Nah, maka ada penerjemahan kata yang itu loh dari mana gitu. Kan kalau kita menyebutkan isim, isim yudhkaru disebutkan, isim disebutkan, kan kurang enak. Tapi ketika isim yang disebutkan, nah itu dapat terjemahan yang itu dari mana? Ya, dari naatnya. Nah, yudhkaru itu jumlah fi'liyah terletak setelah nakirahnya ismun gitu maksudnya. Nah, ta'kidan ini mansub sebagai apa? Sudah dikasih bocoran tadi. Sudah dikasih bocoran artinya untuk penguatan. Maf'ul mutlak ini sedang dibahas. Tapi itu bukan maf'ul mutlak, karena nanti ciri-ciri maf'ul mutlak itu gampang banget, bukan maf'ul mutlak. Maf'ul bih harus ada fi'il maklum atau fi'il fa'ilnya mana? Yudhkaru. Bukan gitu, karena terjemahannya tadi sudah saya bantu terjemahan loh, untuk menguatkan. Apa kira-kira?
Takidan untuk menguatkan, bukan. Ini pelajaran yang sudah selesai aja. Jadi ini tuh bukan maf'ul masdar, itu maf'ul mutlak ini nanti. Ini kan terjemahannya kan kata yang disebutkan untuk penguatan. Jadi kalau kita ditanya kata itu disebutkan untuk apa, kenapa? Nah. Apa berarti? Maf'ul fi kan barusan tadi dzaraf. Kenapa itu disebutkan? Nah, kalau pertanyaan kenapa itu jawaban untuk maf'ul yang sudah ini. Li ajli. Gitu loh. Jadi maknanya itu li takkidi gitu loh. Untuk menguatkan, kan gitu. Jadi maf'ul li ajli ini tujuannya gitu loh. Tujuan kata itu disebutkan kenapa? Takidan untuk penguatan. Ini pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu ini. Jadi sekaligus dipraktekkan. Jadi ya maf'ul li ajli kan masdar. Ini bentuknya masdar. Bentuknya masdar. Tapi i'rabnya itu loh. Karena masdar itu nama lain dari maf'ul mutlak sebetulnya. Nanti ada penjelasan ini. Jawabannya bukan masdar, maksudnya itu mu'robat yang mana itu loh. Jawabannya itu maf'ul li ajli. Ya. Lil fi'li untuk menguatkan, lil fi'li untuk perbuatan. Jadi menguatkan perbuatannya, itu maf'ul mutlak. Au bayanan atau bayanan. Au kan huruf ataf. Bayanan berarti maktuf. Maktuf ke takidan, sehingga terjemahkannya ngikut maktuf. Atau untuk bayan itu apa? Menjelaskan ya. Atau untuk menjelaskan li adadihi untuk bilangannya. Ada tuh jumlah bilangan. Untuk jumlah bilangannya. Au bayanan li nau'ihi atau untuk menjelaskan nau'nya. Nau'nya itu berarti macamnya. Macam. Misalnya contohnya, jadi ada 3 macam, yang li ta'kidil fi'li sama li adadihi sama li nau'i. Li ta'kidil fi'li itu contohnya darabtu darban. Ya, artinya saya telah memukul ya sungguh-sungguh pukulan. Takkid untuk menguatkan, untuk menyangatkan dan menegaskan gitu. Jadi sungguh-sungguh pukulan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu makna taukid gitu. Darabtu darban. Kemudian li adadi untuk bilangannya maka berubah apa wazan. Menjadi darabtu darbatan. Artinya aku telah memukul sekali pukulan. Nah, darbatan sekali pukulan. Jadi wazan fa'latan itu masdar untuk nau. Untuk apa? Adat. Nah, adapun untuk yang nau yang terakhir itu li nau'ihi itu perlu ada tambahan naat. Ada tambahan naat harusnya di situ. Contohnya darabtu darban syadidan. Aku telah memukul suatu pukulan yang sangat. Ya, yang sangat, yang keras. Nah, perhatikan ciri khasnya, kita tambah sedikit aja. Ciri khas maf'ul mutlak. Ciri khas maf'ul mutlak itu adalah dia isim mansub yang berbentuk masdar. Bentuknya masdar. Jadi sigohnya dia masdar yang diambil dari fi'il sebelumnya. Itu ciri khasnya.
Nah, dorban mana fiilnya? Dorob kan gitu, dorob tu kan itu. Nah itu ciri-ciri khas maf'ul mutlak. Jadi kalau tadi takidan yang tadi apa maf'ul mutlak ismun yudkaru takidan dianggap masdar itu bukan gitu. Bukan masdar. Karena masdar di sini maksudnya masdar maf'ul mutlak. Jadi nama lain maf'ul mutlak adalah masdar. Itu nama lainnya. Kenapa dikatakan masdar? Karena dia masdar dari fi'il sebelumnya gitu. Ciri khasnya gitu. Jadi masing-masing mansubat yang sudah kita pelajari itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Kalau kita ingin membedakan dalam konteks kalimat. Yang pertama maf'ul bih, ciri khasnya sebagai objek. Berarti kita memang harus tahu maknanya. Makanya kita belajar kitab itu prosesnya tahu sorof biar bisa baca kan gitu. Kemudian cari artinya di kamus. Kalau nyari di kamus nggak tahu sorof itu juga kerepotan. Ya kan, misalkan kata an-nasru. An-nasru antum nggak tahu sorofnya, antum nyarinya di huruf alif malahan. Nah, an-nasru itu huruf sorofnya apa? Huruf aslinya nasoro, berarti dicari di huruf nun. Abjadnya huruf nun gitu. Itu pentingnya sorof gitu. An-nasru misalkan itu. Nah, setelah tahu artinya, masing-masing artinya itu dimasukkan ke kata-katanya itu dalam satu kalimat. Nah, kemudian konteksnya bagaimana, baru nahwunya dimainkan di situ. Sebagai subjek, predikat, ya kan, sebagai objek. Nah, satu maf'ul bih itu sebagai objek, ciri khasnya gitu. Kemudian yang kedua maf'ul apa? Li ajli. Nah, ciri khasnya sebagai alasan atau sebab. Ya kan, sebab dia disebutkan tuh untuk apa, sebab perbuatannya, ya, menjelaskan. Kalau ada pertanyaan apa, pertanyaan kenapa, mengapa, nah, itu alasan sebabnya apa. Kemudian yang ketiga maf'ul fi, itu ciri khasnya dia adalah keterangan, nah, keterangan waktu atau tempat. Nah, sedangkan maf'ul mutlak ciri khasnya dia itu adalah berbentuk masdar dari fiil sebelumnya. Ciri khasnya gitu. Oke, sampai sini dulu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Insyaallah pekan depan kita lanjut tentang maf'ul mutlak. Kita ajukan yang batal maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.